Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengalaman beberapa negara dalam pembangunan ekonomi dan perubahan kebijakan, stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan. Kelompok kami yang beranggotakan Dwi Fitri Febriani, NPM 201331000027, Ranita Putri Febriani 201331000047, dan saya sendiri Abdulia Wulandari, NPM 201331000114. Untuk materi yang pertama, negara-negara yang mempunyai produk ekspor dominan. Sebagian besar penduduk negara-negara berkembang tinggal di pedesaan. Sebagian besar pula penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pada umumnya, perekonomian negara-negara sedang berkembang berorientasi kepada produksi produk-produk primer. Contohnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dilakukan untuk menyaingi kegiatan-kegiatan sekunder atau industri dan tersier atau jasa. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu negara-negara dominan dan negara-negara tergantung. Untuk yang pertama, negara-negara dominan adalah negara maju yang mempunyai kemajuan industri dan tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Sedangkan negara-negara tergantung contohnya adalah Amerika Latin, Asia, dan Afrika yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada ekspor satu jenis komoditas untuk memperoleh devisa. Tetapi pada kenyataannya negara-negara miskin senantiasa tidak memperoleh pendapatan yang cukup dengan ekspor mereka karena terpaksa membayar lebih besar untuk mengimpor barang yang lebih siap dari negara-negara maju. Umumnya, penyediaan bantuan luar negeri, pembukaan akses pasar produk-produk ekspor, serta berbagai bentuk pinjaman berasal dari negara maju menyebabkan ketergantungan negara berkembang. Titik akibatnya, dominasi perekonomian negara maju terhadap negara berkembang sangat tinggi. Selanjutnya, teori Pressbych mengeluarkan suatu solusi terhadap kenyataan yang ada, yaitu negara-negara miskin sepatutnya melakukan program dengan menggantikan atau mencari pengganti barang yang selama ini mereka impor, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli barang siap dari negara-negara kaya. Namun demikian, paling tidak ada 3 hal pokok yang membuat kebijakan seperti tersebut di atas sulit untuk dilakukan, yaitu yang pertama, pasar domestik tidak cukup besar guna mendukung skala ekonomi yang digunakan negara-negara kaya untuk terus membuat harga lebih rendah. Lalu yang kedua, yaitu kemauan politik terhadap transformasi terlalu lambat. Lalu yang ketiga, kurangnya kontrol terhadap produk utama mereka. Selanjutnya, teori ketergantungan struktural. Imperialisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialisme kolonialis tidak sama dengan pembangunan dari dan kolonialisme yang menyentuhnya. Selanjutnya, negara menggunakan substitusi impor. Menurut Ensiklopedia Britannica, industri substitusi impor merupakan kebijakan ekonomi yang banyak diadopsi oleh negara berkembang untuk memajukan industri dengan cara melindungi para produsen lokal dari kompetisi barang impor. Lalu selanjutnya, menurut dictionary, strategi pemerintah yang menekankan penggantian beberapa pertanian atau industri impor untuk mendorong produksi lokal untuk pada memproduksi untuk ekspor pasar. Nah, substitusi impor dimaksudkan untuk menghasilkan pekerjaan
permintaan devisa menstimulasi inovasi. Negara memberi daerah kritis seperti makanan, pertahanan, dan teknologi. Di sini ada yang disebut dengan lokal ekonomi. Lokal ekonomi sering dideskripsikan sebagai leaky bucket, yang merupakan model bucket yang mempresentasikan local region dan money memiliki peredaran dalam bucket. Istilah leaky bucket memiliki fokus dalam memastikan bahwa uang secara kontinuitas mengalir dalam local region. Untuk melindungi uang agar tidak stagnan adalah lokal ekonomi. Lokal ekonomi adalah dengan cara menghubungkan lokal demand untuk barang dan jasa dengan supplier lokal barang dan jasa tersebut, dengan mensubstitusikan permintaan untuk produksi barang eksternal dengan memproduksi barang lokal. Masyarakat dapat meminjam modal untuk. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan kebijakan substitusi impor. Nah, kebijakan produksi di dalam ini terdapat barang-barang yang tadinya impor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan industri. Nah, manfaat positif dari kebijakan substitusi impor yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada impor untuk barang-barang kebutuhan. Yang kedua, memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Lalu yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Nah, pertumbuhan sektor industri dapat memperluas kesempatan. Lalu yang terakhir, menghemat devisa. Penghematan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran umumnya dilihat dan surplus neraca atau menurunnya defisit neraca perdagangan karena impor semakin. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan substitusi impor yang menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing yang menanamkan industri substitusi impor akan memperoleh keuntungan benteng tarif dan memperoleh fasilitas keringanan serta intensif penanaman modal. Lalu yang kedua, pasar domestik cepat jenuh. Titik lemah substitusi impor bukanlah pada aspek penawaran rendahnya pendapatan per kapita penduduk negara sedang berkembang menyebabkan akan produk-produk industri amat. Yang ketiga, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli atau oligopoli. Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor minta jaminan kepastian pasar agar segala jual produksi mereka mencapai tingkat efisiensi ekonomis bahkan dapat memberikan dengan supernormal. Lalu yang terakhir,
ketergantungan yang semakin besar terhadap impor. Selanjutnya, presentasi akan Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aprilia, yaitu mengenai pengaruh kekuatan suatu negara terhadap pembangunan. Di sini dijelaskan sejumlah ilmuwan politik menggunakan kata kekuatan dari segi kemampuan suatu aktor untuk membangun pengaruh terhadap aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Pengaruh ini bisa bersifat koersif, atraktif, kooperatif, atau kompetitif. Mekanisme pengaruh bisa meliputi ancaman atau pemaksaan, interaksi atau tekanan ekonomi, diplomasi, dan pertukaran budaya. Kekuatan juga dipakai untuk menjelaskan negara atau aktor yang meraih kemenangan militer atau keamanan bagi negara mereka dalam sistem internasional. Kekuatan juga digunakan untuk menjelaskan sumber daya dan kapabilitas atau kemampuan suatu negara. Definisi ini bersifat kuantitatif dan sering dipakai oleh para geopolitikus dan pihak militer. Kapabilitas dianggap sebagai hal tak terwujud, tetapi merupakan aset yang bisa diukur, dihitung, dan ditimbang. Berikutnya adalah studi khusus di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa metode pendugaan model empiris hanya dilakukan untuk jangka panjang dengan menggunakan metode two stack less squares atau yang biasa disebut 2SLS. Pilihan terhadap metode 2SLS dibandingkan dengan metode lainnya disebabkan oleh yang pertama adalah penerapan sistem persamaan simultan dengan metode ordinary least squares atau yang biasa disebut OLS akan menghasilkan koefisien yang bias karena terjadi korelasi antara aerotrem dengan perubahan endogen yang ada di sisi kanan persamaan. Yang kedua, dengan metode instrumen variabel atau yang biasa disebut FI, masalah tersebut dapat diatasi dan menghasilkan koefisien yang tidak bias. Tetapi koefisien yang diperoleh tidak efisien karena terdapat lebih dari satu informasi. Yang ketiga adalah beberapa perubahan dalam penelitian ini diperoleh melalui estimasi data BPS sehingga memiliki potensi kesalahan pengukuran. Kemudian koefisien-koefisien yang diperoleh dari analisis 2SLS masih dalam bentuk metrik atau unit aslinya. Untuk menganalisis perubahan-perubahan yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung dalam setiap persamaan, maka koefisien-koefisien tersebut perlu distandardisasi. Kemudian koefisien-koefisien yang memiliki nilai baku mutlak paling tidak 0,10 dianggap memberikan pengaruh langsung, tidak langsung, atau total mengikuti batas yang digunakan. Kemudian pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan-perubahan dalam model ekonomi makro untuk pertanian terhadap setiap perubahan endogen dihitung dari model jalur suatu arah. Dari model tersebut selanjutnya dapat dihitung nilai koefisien baku mutlak untuk pengaruh perubahan yang saling berkaitan. Maka model jalur suatu arah yang akan dibahas hanya terbatas untuk persamaan ekspor produk pertanian dan produk industri pertanian. Berikutnya adalah perubahan kebijakan stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan. Berikutnya kekuasaan, distro, pemberontakan, dan perubahan. Di sini dijelaskan bahwa keadaan ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep besar yang menjadi fundament sebagai salah satu variabel yang penting menentukan kinerja perekonomian. Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikutnya ada 4 pendekatan lain yang digunakan untuk memahami keadaan ekonomi, yaitu yang pertama adalah DIM approach yang menggunakan decision making, informasi, dan motivasi sebagai penentu bagaimana keputusan dibuat, koordinasi, dan diimplementasikan. Yang kedua, the ownership approach sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi. Yang ketiga, RCP approach yaitu rule, custom, dan producer yang memfokuskan pada struktur institusional dan sistem. Yang keempat adalah RDT approach yaitu rules, decision making, dan transaksi. Berikutnya adalah ekonomi Indonesia di era Soeharto. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintahan.
pada masanya Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor atau negara-negara maju yang terbangun dalam IGGI yang disponsori oleh pemerintahan Belanda. Namun pada tahun 1992 IGGI dihentikan oleh pemerintahan Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Kemudian di bidang politik Presiden Soekarno melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal 3 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam upaya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa Presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berkaitan dengan jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab berhentinya pembangunan. Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia sampai Indonesia. Bahkan krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Kemudian pada tanggal 8 Oktober tahun 1997, Presiden meminta bantuan MF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Berikutnya adalah ekonomi Indonesia di era reformasi. Di sini dijelaskan bahwa mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Berikut adalah konsekuensi jika tidak melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Yang pertama adalah semakin meningkatnya harga barang, yang kedua adalah pengangguran yang semakin membengkak, yang ketiga adalah kemiskinan struktural yang semakin memilukan, yang keempat adalah utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Kemudian pada intinya pendekatan berbasis permintaan meyakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas, suatu daerah minimal harus memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk, barang, atau jasa ke wilayah lain dalam suatu negara atau eksplor luar negeri. Yang kedua adalah penerimaan eksplor itu harus menghasilkan dampak ganda atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian lokal, minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi yang terlibat dalam aktivitas produksi dan ekspor. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ranita. B. Investasi manusia, infrastruktur fisik dan kebijakan harga pada negara sedang berkembang. 1. Investment in human capital. Secara teoritis, pembangunan masyarakat mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan. Dalam perkembangannya, pembangunan sektor pendidikan dengan memosisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara empiris, kondisi SDM di negara maju dengan negara sedang berkembang berbeda, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Negara sedang berkembang dihadapkan kepada suatu realitas bahwa produktivitas tenaga kerjanya rendah, sedangkan di negara-negara maju, pendidikan dapat menjadi sebagai suatu investasi modal manusia. Terdapat 2 pendekatan penting dalam teori human capital, yaitu 1. Pendekatan Nelson Phelps tahun 1966 menyimpulkan bahwa human capital merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian 2, pendekatan Lucas
1988 menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab adanya pembentukan human capital di suatu negara, yaitu pendidikan dan learning by doing. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Modal manusia dapat menjadi sumber daya manusia yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peranan penting dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga kelangsungan pembangunan itu sendiri. Beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, antaranya terdapat pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan pada tingkat tinggi. Manfaat dari adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum, yakni 1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif. 2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. 3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik. 4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf. 2. Infrastruktur. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik yang merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, pengelolaan limbah, perlistrikan. Selain fasilitasi, akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik. Kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi 3 bagian besar sebagai berikut. 1. Infrastruktur keras, meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi. 2. Infrastruktur keras non-fisik, yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih, berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyalur, jaringan telekomunikasi. 3. Infrastruktur lunak, biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, termasuk etos kerja, kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan keselerasian pembangunan. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi, hendaknya dibarengi dengan banyaknya infrastruktur yang diperlukan. Di Indonesia, infrastruktur merupakan masalah struktural yang berat karena masih sangat kurangnya ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang memadai di Indonesia yang dapat membantu baik dalam sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. C. Perubahan kebijakan struktur, pertanian, industri, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah.
Jika terjadi proses transformasi ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut. Akan tetapi, jika tidak terjadi proses transformasi, maka pemerintah daerah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah agar tujuan pembangunan dapat tercapai. 1. Faktor penyebab transformasi struktural. A. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya sesuai dengan hukum Engels bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian. Sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi besar. Dengan demikian, peran sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian. Kemudian B, perubahan struktur ekonomi disebabkan pula oleh perubahan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses transformasi struktural akan berjalan cepat jika terjadi pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri. Manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dan komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. 2. Terjadinya transformasi struktural. Berdasarkan lapangan usaha, maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibagikan dalam 3 kelompok, yaitu A. Sektor primer, yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. B. Sektor sekunder, terdiri dari industri, pengolahan, pengolahan. Sektor sekunder terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas, dan air bangunan. C. Sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan komunikasi, keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain termasuk pemerintah. Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadi transformasi dari sektor primer ke sektor non-primer, sekunder, dan 3. Perbedaan transformasi struktural negara maju dan negara berkembang. Hampir seluruh negara mengawali pertumbuhan ekonominya dengan suatu transformasi struktural. Namun, mungkin saja polanya tidak sama. A. Transformasi struktural di negara maju. Proses transformasi struktural negara maju cenderung seragam antara satu negara dengan negara lain, di mana proses tersebut terdiri dari 2 tahap. B. Transformasi struktural di negara berkembang. Negara berkembang memiliki pola transformasi struktural yang berbeda dengan negara maju, walaupun memang ada beberapa negara yang mengikuti pola negara maju. Perbedaan terletak di 2 dimensi, yaitu 1. Slope atau efek transisi, menunjukkan sifat hubungan antara perubahan dalam bagian output sektoral dengan perubahan log GDP per kapita. 2. Efek level, menunjukkan level bagian output sektoral pada GDP per kapita tertentu. C. Transformasi struktural di Asia secara umum memiliki kemiripan dengan negara maju, yaitu terjadi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Keunikannya terletak pada tahap transformasi pertama, yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri. Salah satu faktor tingginya struktural ke sektor industri adalah terjadinya manufacturing ekspor bom di Asia sekitar tahun 1980-an hingga sekarang. Asia menjadi pilihan utama negara-negara di dunia untuk memperoleh barang-barang hasil industri, mungkin disebabkan oleh ketersediaan bahan baku serta harga faktor produksi yang murah. Hal ini kemudian mengarah kepada suatu liberalisasi perdagangan. D. Transformasi struktural di Afrika. Transformasi struktural di Afrika dapat dikatakan
anomali bila dibandingkan dengan negara maju. Jumlah output masing-masing sektor yang konstan menunjukkan proses akumulasi dan alokasi yang tidak berjalan secara kontinu. Pergerakan output yang konstan ini tidak menggambarkan adanya pergerakan pengalihan dari sektor pertanian ke sektor industri, kemudian ke sektor jasa. Transformasi struktural di Amerika Latin. Pada Amerika Latin, polanya berbeda di tengah-tengah. Dalam artian, hubungan peningkatan dan penurunannya cukup menyerupai pola negara maju. Namun, jumlahnya cenderung tidak sesuai. Salah satu hal mempengaruhi pola transformasi struktural di Amerika Selatan yaitu krisis utang yang terjadi di sebagian negara Amerika Latin pada tahun 1982. Hal ini menyebabkan pergeseran substitusi impor ke promosi ekspor. Selanjutnya 4. Transformasi tumbuhan dan perubahan strukturnya. Hal ini terjadi sejak periode stagnasi ekonomi dan penurunan ekonomi. Studi kasus di Indonesia. Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Diharapkan untuk meningkatkan kesetaraan perkembangan lokal sesuai dengan motivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah mereka berdasarkan potensi khusus mereka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Tujuan dari studi ini adalah 1. Menganalisis pengaruh dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap inflasi. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat ke lingkungan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya berdasarkan kondisi real yang mengitarinya dengan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern. 2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. 3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan, karena masyarakat akan menilai baik buruknya otonomi daerah berdasarkan baik buruknya administrasi pemerintahan dan perizinan. Sementara itu, era perdagangan bebas dan globalisasi juga menuntut tingkat kinerja administrasi pemerintahan dan perizinan yang tinggi, karena administrasi pemerintahan dan perizinan akan memengaruhi tingkat daya saing daerah dan juga produk-produk daerah, yang pada gilirannya adalah sangat menentukan kinerja keuangan daerah atau negara. Selanjutnya, 1. Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah subnasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan menyediakan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang. Komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. 2. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan.
Tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. A. Akumulasi modal. B. Pertumbuhan penduduk. Dan C. Kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidak-tidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Adanya hubungan yang negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Human Development Index atau HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah. 3. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi. Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap inflasi di daerah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal mempunyai arah positif, tetapi secara statistik tidak signifikan terhadap stabilitas ekonomi atau inflasi. Dalam penelitian ini, variabel desentralisasi fiskal menggunakan indikator pengeluaran. Hal ini dikarenakan sisi pengeluaran, yaitu belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah, diyakini akan mampu menjelaskan pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagian besar kewenangan untuk memungut pajak dan sumber-sumber penerimaan lainnya memang dimiliki oleh pemerintah pusat. Sementara daerah hanya akan mendapatkan penerimaannya melalui transfer dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dengan demikian, fokus derajat desentralisasi fiskal terhadap realisasi total pengeluaran akan menjadi lebih baik. 4. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui zonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi secara statistik tidak signifikan. Yang terakhir 5. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting dalam makroekonomi karena dari sisi penawaran tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal dan teknologi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan dalam menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab perubahan kesempatan kerja tersebut bukan karena waktu saja, tetapi bisa karena perubahan bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Apabila perekonomian berkembang, maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah. Sedangkan apabila perekonomian menyusut atau lesu, maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebagai akibatnya tentu saja pengangguran akan bertambah. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.